ini. Berikan hikmat akal budi dari surga Tuhan. Apa yang disampaikan hanya yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Kau urapi kami semua Tuhan. Kau buka hati kami, urapi hati kami pribadi lepas pribadi. Biar firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat kemurahan yang Kau sediakan di tempat ini Tuhan. Berkat-berkat firman yang luar biasa yang akan kami terima. Biarlah Tuhan kami boleh menerima dan boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Sehingga bila kami pulang Tuhan, bukan seperti waktu kami datang, tetapi kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Meskipun hamba-Mu masih muda, kami percaya Tuhan, berkat hikmat dari surga sudah Kau curahkan di dalam kehidupannya, dan dia boleh menjadi berkat bagi anak-anak muda yang lain Tuhan, dan bagi kami yang berjiwa muda pun Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya, amin. Ya, silakan untuk saudara yang kasih Tuhan Kristus. Pembicaraannya muda, saya juga masih muda. Saudara semua juga masih muda. Usia boleh tambah, tapi muda. Aduh, ya. Jiwa minimal kita jiwanya muda. Jadi ya, yang pembicaranya adalah KB Kurniawan Budiono. Saya juga KB keluarga berencana. Anak saya juga soalnya. Ya, jadi KB keluarga berencana. Ya, saya nggak akan berpanjang. Silakan untuk siapa punya ini. KB, silakan depan. Silakan monggo. Shalom. Oh, kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk segenap sidang sinode, Bapak Gembala dan keluarga, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Saya percaya bahwa hari ini kalau Tuhan, saya udah pernah kenal sama Coach Stephen itu sekian bulan yang lalu. Mungkin tahun lalu sudah pernah kenalkan, tidak ketemu, jadwalnya tidak pas. Hari ini pun ketika saya ketemu sama Coach Stephen tadi malam atau kemarin saya kontakku, saya posisi nggak di Surabaya. Saya posisi tidak di Surabaya dan ini saya baru berangkat dari kemarin ada kemungkinan saya akan terlambat karena saya prepare, saya tidak mau teman-teman kantor setting supaya jadwal saya tiba di Surabaya itu bisa tepat waktu, jadi saya tidak sampai terlambat. Manusia merencanakan, tetapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Terus ditonton saya api. Saya ke bandara itu jam 11 sudah sampai bandara. Padahal pesawatnya jam 1:30. Saya bilang sama Coach kok saya boarding jam 1. Tak tanya nih petugasnya. Flight saya ID 7501 itu apakah on schedule flightnya? Petugasnya santai. Oh, on schedule kok Pak. Bu khawatir. Manusia itu kalau janji kan enak ya. On schedule, betul? Baru duduk jam 1:04 dikatakan. Enak kan 15 menit lagi saya sudah masuk. Dikatakan pesawat penumpang dan pesawat bla 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 oleh karena dalam teknis maka pesawatnya delay. Ya, wes tambah deg-degan, betul? Saya mau ngomong Stephen sungkan. Terus dari kemarin ngomong saya Pak doa Tuhan semoga tidak mundur lagi. Dan ternyata Bapak Ibu Tuhan itu baik. Tadi saya sampai Surabaya jam 4:10, saya langsung telepon Stephen. Perjalanan hujan deras. Tapi apa yang mau saya katakan? Manusia berencana, tetapi Tuhannya, wah manusia kalau punya rencana itu api-api ya. Kita lihat anak kita, saya punya anak perempuan satu, namanya Legend Ai. Nama contoh pijatnya Legend Ai. Nama Indonesianya Karesa Budiono. Jadi kalau dipanggil tetap
KB. Ya Bapak Ibu ya, itu anak saya. Ketika anak saya masih dalam kandungan, saya cerita sama istri saya, "Non, mau dikasih nama apa ini?" Wah, dapat buku 3 juta nama, betul? Nama macam-macam, cari satu. Kenapa kok saya mencari? Kenapa kok istri saya mencari? Karena kita punya harapan, kita punya rencana supaya anak ini kalau lahir menyatakan kemuliaan Tuhan, betul? Betul? Manusia berencana, iya memang. Itu kita selalu ingin yang terbaik. Demikian pula dengan Bapa kita di surga, selalu punya rencana yang terbaik buat kita, betul Bapak Ibu? Tetapi Tuhan itu izinkan kita tuh ngalami yang namanya lembah dan tebing yang curam mungkin, betul? Jalan yang seolah-olah gelap, badai yang begitu terang-terang dalam depan kita. Enggak hujan, enggak angin, makanya ada bahasa Surabaya. Enggak hujan, enggak angin, moro-moro ngalami A, B, C dan seterusnya, betul Bapak Ibu? Teman saya kerja sudah 20 tahun, teman baik pelayanan. 20 tahun bekerja, kurang lebih. Didelani semuanya, terus pokoknya kerja lah ya, supaya dapat gaji tiap bulan. Tiba-tiba ketika perjalanan pulang, dia naik sepeda, dan perjalanan pulang masuk belokan di kampungnya, disuempek sama anak-anak muda. Kita kan sudah tidak muda lagi, jiwanya muda, tapi perkakasnya sudah tidak muda. Betul Bapak Ibu ya? Dulu waktu saya masih SMA, waktu masih kuliah, kalau mau jatuh masih bisa salto-salto, masih bisa gerundung-gerundung, masih bisa salto-salto. Sekarang kalau disudut sepeda motor gitu, jatuh, kayak lompia, gini Bapak Ibu ya. Beda sama zaman dulu. Teman saya juga sama, beratnya 115 kilo. Lumayan Bapak dia tambah 5 kilo, jadi 120, jadi kuatnya 115 kilo. Kakinya kecil, tipikal cungkoren yang kuno. Badannya besar, kakinya kecil. Tapi lehernya nggak panjang Bapak Ibu ya, itu beda dari lagunya. Betul Bapak Ibu? Begitu jatuh, delala kelihatannya baik-baik saja. Orang kan seneng ya, orang Surabaya seneng nyemayangi. Wes kokoh, parah sakit itu buat anak kecil. Teman saya udah pusat tuh, udah 50 tahun lebih Bapak Ibu, begitu jatuh, dia wes persis kayak kue lapis. Gini diam Bapak Ibu di pinggir jalan. Orang-orang bingung, kok apa sih sakit? Diam aja deh. Begitu sakit tanya ini loh, nggak bisa digerakkan. Jantungnya cuma gitu tok, fraktur di tulang beliknya, di tulang mudanya sini fraktur patah. Nggak bisa kerja kurang lebih 10 hari. Hari yang ke-11 bosnya bilang, tak rasa kamu wes nggak bisa lagi kerja di tempat kita. Wes mulai hari ini kamu selesai. Nggak hujan dah. Orang mau cek mentolong sih. 20 tahun itu dihitung apa? Saya bilang sama teman saya, itulah manusia. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit bisa berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Manusia sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi oleh karena itu firman Tuhan jelas-jelas berkata apa? Jangan artikannya apa? Mengandalkan manusia. Sebab manusia itu seperti apa? Hembusan nafas. Sebentar aja udah hilang. Depresi Bapak Ibu. Biasanya pegang uang, sekarang tidak ada penghasilan. 1 minggu yang lalu saya ketemu dia lagi, tapi bukan di gereja, tapi di Adijasa. Kenapa? Karena saya yang maisong dia. Pada waktu prosesi itu saya hadir. Karena itu firman Tuhan jelas sekali. Sangat
hati yang gembira adalah tetapi apa Bapak Ibu? Apa? Hati yang gembira adalah pertanyaannya adalah bisa nggak kita jaga supaya hati kita ini tetap gembira? Waduh B, teorinya gampang. Prakteknya, hari ini kita belajar bagaimana the power of 300. Kisah the power of 300 ini adalah kisah yang kita ini sudah hafal banget, betul Bapak Ibu. Tetapi yang saya rindukan adalah nanti saya jelaskan kenapa kok saya bicara soal prolognya. Ada rencana Tuhan, kemudian ada hati yang gembira. Kenapa kok saya berikan prolog itu? Nanti akan kita jelaskan kaitannya dengan materi yang saya sampaikan sore hari ini. Saya minta maaf saya tidak bisa share pakai PowerPoint, jadi pakai PDF karena saya pakai dari file yang saya siapkan di handphone, jadi filenya adalah PDF. Yuk kita turunkan sedikit. Mari bersama-sama kita baca ayat hafalan kita, Efesus 3 ayat yang ke-20. Mari seperti biasanya bila segala bernafas baca ini dengan keras. Bagi yang tidak membaca berarti tidak. Bapak Ibu ngomong ya, bukan saya ya. Semuanya 1, 2, 3. Bagi jauh lebih banyak atau stop ya, koma tadinya berhenti dulu ya. Kita ambil intisari dari penggalan kalimat yang pertama. Bagi Tuhan yang dapat melakukan apa Bapak Ibu semuanya? Jauh lebih apa? Lebih banyak daripada yang kita apa Bapak Ibu? Doakan dan atau pikirkan. Kemudian seperti bersama-sama, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan. Kita percaya bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Artinya apa? Kita percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin untuk kita alami. Mampu melakukan hal-hal yang bahkan jauh lebih hebat daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Kenapa kok seperti itu? Karena pikiran kita ini terbatas. Padahal tadi saya katakan prolog saya, pikiran manusia itu selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Padahal yang terbaik versi kita itu ternyata belum tentu yang terbaik versi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Rasul Paulus juga sekali dalam jemaat di Efesus, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih dari semua yang kita doakan atau kita pikirkan. Juga sama. Setahap demi setahap, gak usah terburu-buru larinya. Belajar pelan-pelan, yang penting kita dapat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin yang pertama kita bicara mengenai siapa Gideon. Jadi di power of 300 itu bicara mengenai sosok Gideon. Gideon itu siapa? Yang kedua, bagaimana Tuhan memanggil umatnya. Yang ketiga, proses pemilihan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau setelah kita akan diskusi dan kita bicara mengenai mujizat Tuhan dalam kehidupan Gideon melalui 300 orang. Boleh tolong membantu selanjutnya. Profil Gideon. Jadi power of 300 kita tahu ya bagaimana Tuhan ada 3 seleksi yang Tuhan ingin lakukan terhadap bangsa Israel melawan bangsa Midian. Betul? Boleh tolong selanjutnya? Gideon itu ialah ya nama lainnya dari Yerubbaal atau seorang hakim yang muncul dalam kitab Hakim 6 sampai 8. Kemudian contoh orang beriman di dalam Ibrani 11 disebutkan sosok Gideon. Tetapi kalau kita lihat, Gideon itu anak Yoas, sebagian biasa dari suku Manasye. Seorang apa Bapak Ibu? Seorang apa? Petani. Apakah dia seorang pejuang? Apakah dia seorang pahlawan perang? Apakah dia seorang yang punya background pendidikan militer? Apakah dia seorang yang biasa maju dalam peperangan? Bukan. Dia seorang petani. Tetapi nama Gideon itu artinya apa? Si penghancur atau pahlawan yang perkasa. Jadi artinya
Artinya, ketika orang tuanya ini, kalau Gideon itu petani, maka papanya adalah seorang petani. Di dalam budaya Israel dijelaskan itu hal yang kelihatan sekali. Seorang petani tapi punya mimpi, anaknya itu jadi apa? Si penghancur atau pahlawan yang perkasa. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ketika kita bicara mengenai, kalau slide selanjutnya ada yang skip nih sebenarnya, ada yang lewat. Sebelumnya lagi ada 300 yang ada pilihannya beberapa itu nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau lanjut aja. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memilih dengan caranya, yo, Tuhan mengapa kok memilih Gideon? Yang pertama yang kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan pada Samuel. Ini kisah Tuhan berbicara pada Samuel. Ketika apa? Samuel diperintahkan Tuhan untuk apa? Mengurapi siapa? Bapak Ibu ingat? Daud untuk sekarang. Dipikir Nabi Samuel, Tuhan itu akan memilih raja pengganti Saul dengan cara yang sama. Alkitab mencatat Saul itu dari pundak ke atas tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Seluruh bangsa Israel wajahnya elok, ya itu Saul. Dikiranya Tuhan akan melakukan proses yang sama untuk memilih raja menggantikan Saul dengan cara yang sama. Padahal Samuel itu nabi Tuhan. Samuel itu sosok yang kenal betul siapa Tuhan. Betul? Tetapi kita lihat Tuhan berbicara kepada Samuel. Dalam bahasa saya, Tuhan mengingatkan Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, Bapak Ibu? Melihat hati. Oleh karena itu prosesnya Tuhan itu unik, bersama-sama dengan saya katakan unik. Cara Tuhan itu unik, betul Bapak Ibu? Manusia itu kalau mengambil keputusan melihat apa yang di depan mata. Oleh karena itu dalam bahasa Surabaya, ono orgo ono, atau dibalik ono. Kalau saya interview, saya pernah bekerja satu tempat. Ada seorang cleaning service, tiap hari ketemu sama saya. Pagi Pak KB, pagi Pak, pagi. Dia cuma apa? Office boy. Terus saya panggil dia, kamu mau enggak join sama saya resmi jadi sosok back office bekerja bareng sama saya? Cuma seorang Bapak Ibu office. Dia bilang, wah enggak bisa Pak, mau saya ini loh biasa pegang sapu, cikrak, pel, kan ibu Bapak Ibu ya bersih-bersih office, kok disuruh pegang keyboard, betul enggak? Ngeprint, cocok Pak. Loh, jangan bilang enggak cocok. Mau enggak? Ketika beauty contest, jadi kalau karyawan beauty contest ya, di interview terus dipilih. Bagian HRD mengatakan, Pak Kabir tidak keliru kan? Nanti jadi perdebatan Pak. Duh, di mana kelirunya saya? Kandidatnya ini banyak Pak. Kok Bapak milih dia menjadi staf itu tidak keliru? Enggak, dites aja. Ketika dites, nilainya juga bukan satu nilai yang fantastis, tetapi ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati saya. Akhirnya anak ini lolos tes kesehatan, psikotes lolos, masuk jadi karyawan. Probation 3 bulan, masa percobaan 3 bulan ya. Probation 3 bulan bisa melewati biasa saja. Kemudian ada satu momen di mana kita itu ada namanya promosi. Dan saya pasti kalau kerja di perusahaan manapun, saya pasti akan berbicara mengenai internal promotion. Jadi kalau mau mengambil posisi-posisi level-level pimpinan, saya nggak mau ambil dari luar, saya maunya internal promotion.
Sosok-sosok yang kandidat yang berpotensi kita naikkan. Muncul masalah baru. Kenapa? Karena saya mau promosikan dia untuk menjadi asisten saya. Waktu itu saya masih level manager ya. Anak yang seorang office boy, jadi karyawan, staff, sekarang ada kesempatan lowong udah diangkat jadi asisten manager. Muncul perdebatan di kalangan internal kita bertanya, loh apa alasannya? Apakah dia mampu? Manusia itu melihat apa yang di depan mata. Orang-orang sekeliling saya melihat, mereka ingat siapa dia sebelumnya. Tapi saya percaya Tuhan itu mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Mampu melihat apa yang dipersiapkan oleh dia untuk setiap pribadi. Seringkali Tuhan tidak bisa berkarya dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan tidak ingin berkarya, karena kita membatasi karya Tuhan dengan apa yang sejauh kita lihat dengan mata kita. Oh, saya iso, kamu kerja kayak gitu mana bisa cukup. Nggak iso, kamu kerja kayak gini nggak iso beli rumah. Sampai tua ya nggak bisa beli rumah. Saya bilang sama teman saya, aku nih ya ingin kerja seperti teman-temanku. Apply di perusahaan A, apply di perusahaan B. Gak ada yang dipanggil. Ada dipanggil perusahaan sederhana. Perusahaannya levelnya bukan PT, cuma CV. Saya bilang sama dia, terus permasalahanmu apa kalau cuma CV? Mana cukup, mana bisa kok. Aku loh anak paling gede kok. Apa cukup? Saya bilang sama dia, kamu akan interview sama pemiliknya kapan? Ya nanti kok 2 hari lagi dipanggil untuk interview. Saya perusahaannya kecil loh. Saya bilang sama dia, kenapa kok kamu lihat kalau perusahaannya kecil terus berarti kamu tidak bisa dapatkan hasil yang layak? Ya karena perusahaannya kecil loh. Saya bilang sama dia, berkat itu datanya dari Tuhan. Manusia itu cuma saluran. Kalau memang Tuhan izinkan kamu diarahkan ke sana, ya coba masuki dulu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, dia berkata sama saya, jujur tuh aku untuk setengah hati masuk ke perusahaan tersebut. Tapi yang saya mau kasih tahu ya, yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu saat ini anak muda dulu bertanya sama saya itu, dia dipercaya oleh salah seorang shareholder dari pemilik CV. Jadi CV tempat dia mau masuk itu hanya mainan kecil buat shareholder atau pemilik saham di dalam perusahaan itu. Ini cuma perusahaan kecil. Dia punya banyak sekali holding company. Dan kebetulan ketika interview anak ini, shareholder salah seorang pemilik sahamnya itu ingin ada di perusahaan itu dan dia ingin ngobrol sama yang mau interview itu anak muda. Betul Bapak Ibu? Ketika ketemu sama shareholdernya, pemilik sahamnya itu berkata, kok menurutku kamu tidak cocok masuk ke CV ini? Kamu masuk ke holding tempat aku kerja, tempat aku punya usaha ya. Ini perusahaan CV ini masih baru. Enggak apa kamu di sini. Kamu masuk ke holding, nanti kamu di sana belajar. Apa yang saya mau sharingkan Bapak Ibu? Manusia itu melihat apa yang di depan mata. Kecil perusahaannya. Kok dia lelah hari itu ketika dia interview malah dia tidak ketemu sama level manajer yang akan interview, tapi langsung pemilik sahamnya dan ditarik tidak di perusahaan CV itu tapi di holding company yang dia miliki. Oh demikian kita. Orang tua, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi. Kalau kita lihat kisah di sini ada kisah Gideon sedang mengiring gandum, Matius sedang memungut cukai, pajak, Yakobus dan Yohanes sedang menerbangkan jala, Elisa sedang membaca. Tuhan itu panggil dengan caranya sendiri. Kita nggak bisa atur Tuhan, betul? Tapi kita percaya setiap langkah yang Tuhan persiapkan itu ajaib adanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Sudah jalan batas itu Tuhan dengan apa yang dilihat mata gitu. Anak muda ketemu sama, kalau
anak-anak muda itu seringkali curhatnya sama saya, bahasanya sama. Males kok sinca itu kalau ketemu sama keluarga, mesti sih ditanya bodoh. Apa Bapak Ibu yang tanyai? Kalau aku sinca itu datangnya sendirian, pertanyaan itu sama semua. Mana gandengannya? Betul Bapak Ibu? Waktu Imlek itu kumpul-kumpul sama keluarga, masa sendirian terus, itu Bapak Ibu ya? Sekalipun pertanyaannya sambil guyonan Bapak Ibu, tapi buat anak-anak muda ini tidak nyaman. Bapak Ibu saya ngomong ini kehidupan anak muda yang curhat ke saya. Dan enak, betul Bapak Ibu? Ayo wes mencari apa, ojo pilih-pilih. Betul Bapak Ibu bahasanya. Apalagi nanti kalau datangnya itu sudah sama pasangannya tapi belum menikah, pertanyaannya berubah. Kapan cepennya? Kapan tinjingannya? Kapan dipanggilnya? Betul Bapak Ibu? Mungkin sekedar bercanda. Tapi Bapak Ibu tak kasih tahu ya, anak-anak muda zaman sekarang itu kadang-kadang untuk sensitif. Generasi sekarang untuk sensitif loh Bapak Ibu. Betul? Sudah nanti kalau sudah menikah, pertanyaan beda lagi. Apa pertanyaan Bapak Ibu? Kapan punya anak? Sama seperti yang dialami anak muda, pasangan-pasangan youth, pasangan dewasa muda. Kok mosok mulai dari tahun macan pindah ke tahun kelinci, pertanyaannya podo. Kapan punya anak? Dikira kita ini tidak berusaha. Kita ini sudah berdoa dan berusaha. Pertanyaannya, ada satu anak muda datang ke keluarganya, ngajak pasangannya. Kebetulan yang perempuan ini, ini dari keluarga perempuan. Yang laki itu sederhana sekali. Sampai di sana Bapak Ibu, sampai di sana itu muncul rapat dadakan di dalam keluarga. Kenapa? Karena anak laki ini, anak youth ini datang ke keluarga yang perempuan cuma naik motor. Cuma naik apa Bapak Ibu? Sudah motor. Orang sepeda motor dulu Bapak Ibu. Datang. Sepeda motornya juga sepeda motor sekarang yang model-model itu benar-benar sederhana. Tidak usah diberi merek kan dikira promosi. Itu Bapak Ibu datang. Langsung keluarga yang perempuan itu ada orang apa mendadak. Noni itu tidak keliru liar itu. Ini cerita yang pasangan muda ini ya, cerita sama saya. Noni itu tidak keliru tak milih cowok itu. Doa sing lain ya. Cowok ini memang sangat sederhana Bapak Ibu, penampilannya sederhana, wajahnya sederhana, semuanya sederhana. Manusia itu melihat apa yang dilihat mata. Noni itu kan ayu, menarik, kan harusnya bisa dapat yang lebih tinggi. Ketika anak muda itu curhat sama saya bilang sama mereka, berkat itu datangnya dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Kalau manusia itu punya standarnya, silakan, tidak apa-apa. Tidak boleh sakit hati, tidak boleh marah, tidak boleh dendam. Loh, aku tidak dendam, aku tidak sakit hati kok. Loh, kalian tidak dendam, kalian tidak sakit hati, terus kapan kalian ke tempat tubuh? Kalau kalian cari tubuh, artinya ada sesuatu yang tersakiti dari kalian dan kalian ingin ngomong, betul ya Bapak Ibu? Manusia itu memang melihat apa yang di depan mata. Justru apa yang aku mau sampaikan ke teman-teman, youth waktu itu, harusnya kan kalian bisa menjadikan ini sebagai motivasi bahwa kalau kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kalian sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya akan ada masanya di mana Tuhan akan angkat kehidupan Anda. Yang penting kerja sungguh, ibadah sungguh, berusaha sungguh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, kisah ini adalah kisah 6-7 tahun yang lalu. Anak muda yang naik sepeda motor kotok itu Bapak Ibu sekarang oleh karena kasih karunia Tuhan, dia menjadi salah satu kepala cabang bank swasta Big Five bank swasta di Indonesia, kepala cabang. Anak muda yang kotok itu loh Bapak Ibu. Artinya apa? Buat Tuhan tuh kalau mau mengangkat tuh mudah. Tapi manusia seringkali membatasi gerakan Tuhan. Yuk kita lihat gambar selanjutnya.
Manusia itu bedanya dengan mata ya. Ayo kita lihat bagaimana Tuhan memproses bangsa Israel. Boleh tolong slide selanjutnya saja. Nah ini, berapa jumlah tentara yang dihadapi oleh bangsa Israel? Kalau kita lihat di sini Alkitab dengan jelas sekali berkata yang tersisa 15.000, yang mati 120.000, totalnya 135.000 orang. Betul Bapak Ibu? Oke, slide selanjutnya. Proses Tuhan dalam memilih bangsa Israel ada 3 proses yang kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah Tuhan membenci kesombongan. Bersama-sama dengan saya katakan kesombongan. 1, 2, 3. Tuhan membenci kesombongan. Jelas dikatakan di pasal 7 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan pada orang yang menghendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan. Saya berikan garis bawah di bawahnya ya. Orang Israel memegahkan diri terhadap Tuhan sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Hal yang sama yang saya mau ungkapkan ke Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mohon maaf kalau perkataannya rodok keras. Jangan pertolongan Tuhan atas hidup kita itu tidak bisa sempurna karena kita yang terlalu sombong. Oh, gereja itu kalau tidak ada saya tidak akan berkembang. Yang ngomong gitu siapa? Gereja kalau tidak ada saya dan keluarga tidak akan berkembang. Yang ngomong gitu siapa? Hati-hati Bapak Ibu yang saya hormati. Hati-hati. Sekali pujian itu baik. Sekarang ada namanya self love, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu penting nggak? Penting. Tetapi yang saya mau katakan, hati-hati, bisa terpleset. Confidence itu penting, percaya diri itu penting. Tapi terlalu percaya diri itu tipis dengan apa? Kesombongan. Saya tahu Anda hebat, saya tahu Bapak Ibu ini kuat, saya tahu Bapak Ibu ini luar biasa, pandai, cakap dan segala macam. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan membenci kesombongan. Kalau Tuhan sudah selentik Bapak Ibu, kita ini nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita ini siapa? Dulu teman saya beritahu, kamu kerja Senin sampai Minggu, tak apa-apa kan? Eman B, eman. Tokonya dia Bapak Ibu buka Pak Tian dari jam 8 sampai jam 5. Jam 7 itu sudah ada orang yang duduk-duduk depan toko. Jam 7 tuh. Karena tokonya dia ini terkenal lengkap dan harganya miring. Tuh Bapak Ibu. Jadi kalau dia tutup hari Minggu, eman gitu. Tak tanya alasannya apa? Eman B. Yang kedua, kok berani loh, cuma mau kerja kok. Asistennya dia itu mau kerja. Eman Pak, ada masuk hari Minggu Pak. Tamu ya banyak, eman ya Bapak ya. Yang kedua, gini loh B. Yang penting lah pertulan aja. Nah ini perkataan ini yang mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak keras ngomongnya. Perkataan ini yang saya ingatkan dia. Lo hati-hati. Tuhan itu tidak butuh apa yang kamu punya. Karena dunia ini dan segala isinya itu punya Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, Tuhan tidak butuh. Karena kita benar jelas sekali berkata, yang Tuhan ingin adalah ketaatan kita, bukan persembahan yang kita berikan, bukan. Persembahan itu penting. Kita memberikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai rasa cinta kita kepada Tuhan itu jadi
media kita untuk menyombongkan diri. Yang penting Pak perpuluhannya lancar. Saya langsung dek, saya katakan sama dia, jangan bermain-main rupiah dengan dunia, karena itu tidak tepat. Tiba-tiba ada hujan daannya Bapak Ibu, terjadi pandemi. Pandemi itu 2 tahun setengah kita mengalami pandemi. Semua ekosistem bisnis di dunia itu berubah total. Yang dulunya offline menjadi online. Bahkan yang online bisa lebih murah daripada offline. Teman saya sampai bingung. Aku ini bingung. Aku jual pokok itu loh, cik rugi. Online bisa jual di bawah harga pokoknya dia. Dulu orang tidak mengenal online. Sekarang semua orang secara organik, saya katakan secara organik, jadi mau nggak mau online. Mami saya yang nggak ngerti handphone, jadi mulai belajar buka Shopee, beli baju buat kutu-kutu, ini lucu-lucu. Begitu barangnya sampai, mami saya ngomel-ngomel, gambarnya api, muncul cingkrang, loh ini apa Bapak Ibu, betul nggak? Papi saya dulu nggak ngerti belanja online. Kemarin baru juga tak ngomelin. Nak beli itu ada COD. Tapi beli apa? Beli itu loh, buat pompa ban itu loh, online. Melihat online, beli dia pompa ban elektrik. Dicoba, bannya nggak tambah gede, tambah kempes banget. Loh, di videonya loh berfungsi. Ini itulah cuma video, betul Bapak Ibu? Apa yang mau saya katakan? Ketika bisnis itu berubah Bapak Ibu, teman saya itu buka dari Senin sampai Minggu, dari karyawannya 15, sisa 1. Terus kita mau berkata, yang penting perpuluhannya lancar. Itu yang mau saya katakan. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Saya bilang sama teman saya, kalau melayani Tuhan, kalau ibadah sama Tuhan, jangan menggunakan prinsip dagang ya. Jangan gunakan prinsip dagang dalam gereja. Gereja itu tempat kita itu menyerahkan hidup kita. Kita sadar betul kita ini bukan siapa-siapa kan Pak Tuhan. Betul? Jadi nggak usah pakai prinsip dagang di gereja. Kalau mau melayani ya melayani saja. Saya memberikan apresiasi yang main musik ini. Waktu saya masuk ada demo kompak. Nggak usah skill yang wow, kompak tuh keren. Singernya, suara bassnya bagus ya, tebel bassnya. Salah satunya bagus, riaknya juga. Saya mau katakan, apa yang saya mau katakan? Gereja itu bertumbuh karena rasa cinta, bukan karena kesombongan. Anak muda saya katakan, kamu pintar. S1, S2 lulus dengan predikat yang bagus sekali. Tiba-tiba, boom, seneng ya, bisa kerja di perusahaan multinasional, bisa kerja di startup company yang mana perusahaannya luar biasa. Dapur cadangannya 4.000 karyawan di PHK. Dan anak muda ini hari di kemarin loh pulang kerja sama teman-teman aja happy Bapak Ibu. Happy. Tiba-tiba pas tengah malam dapat WA dari GM-nya dia, perusahaan kita di perusahaan ditutup. Besok paginya ke kantor balik ke keplek, itu naruh semua properti kantor. Kenapa? Karena startup kantor itu dia bekerja, itu tiba-tiba memutuskan PHK 4.000-5.000 orang. Terus dia ngomong sama saya, "Wisku, kerja apa ya apa?" Apa yang saya mau katakan? Kepandaian kita, kekuatan kita, koneksi kita, harta benda yang kita miliki, semua itu tidak ada apa-apanya. Karena yang bisa menolong kita cuma iman percaya kepada Tuhan. Amin.
Amin. Jadi Tuhan itu benci kesombongan. Yang pertama. Yang kedua, ngomongnya udah keras, maaf ya Pak ya. Maaf ya aku ya Pak. Saya ngomongnya apa adanya apa sih ya? Adanya ya. Yang kedua, kita baca. Yang pertama itu Tuhan benci kesombongan. Yang kedua, dari 32.000 menjadi sisa 10.000. Kenapa? 22.000 orang takut. Disuruh dikatakan apa? Ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Ingat nih perkataan Tuhan ya. Pada Gideon, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Maaf ya Bapak Ibu, ini bahasanya Alkitab. Hanya dari pegunungan Gilead. Siapa yang takut dan gentar, pulang. Alkitab katakan, lalu pulanglah berapa Bapak Ibu? 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000. Dari 32.000, 22.000 orang pulang. Berarti 22.000 orangnya apa? Takut dan gentar. Orang itu sudah dari zaman dulu. Orang itu berani karena banyak. Orang itu berani karena punya konco. Orang itu berani karena gengsi. Gideon panggil bangsa Israel, ayo kita menghadapi dia. Ayo, semangat Bapak Ibu ya. Sampai di tengah jalan, mikir. Betul? Kan kita tuh kadang-kadang bangsa itu hype-nya itu karena pakai konco, diboyong konco, opo, ayo. Aslinya wedi. Betul nggak Bapak Ibu? Aslinya udah mau kerap. Hal yang sama yang saya katakan buat Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak muda yang saya kasih. Kalau engkau takut dan gentar, engkau pulang dari tempat ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Keadaan saat ini itu tidak baik-baik saja. Kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan, dan kalau kita terus takut dan gentar, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya mereka yang beriman dan berani melangkah dengan iman, yang akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tetapi mereka yang takut dan gentar selamanya akan hidup dalam ketakutan dan kegentaran. Suami istri kerja di satu perusahaan. Pandemi ini menyisakan banyak duka. Duka karena ditinggalkan. Duka karena mungkin Bapak Ibu mengalami banyak pukulan. Teman saya suami istri kerja di namanya juga Witing Krisno Jalanan Soko. Tiap hari beli berai. Yang cowok bagian marketing, yang cewek bagian admin. Biasa nih kayak gitu. Makanya di tempat saya bagian komersial itu lah ngelumpur di bagian accounting. Tak omelin, ayo kerja, lakukan beribut di sini aja. Nggak kok mau cocok-cocokan, kok sih cocokan? Gitu ya. Ribet aja. Yang namanya komersial itu keluar. Ketemu customer, lama beribut di accounting aja. Nggak kok cocok-cocokan. Ayo. Akhirnya teman saya ini menikah Bapak Ibu ya. Mau meeting Krisno biasa nih. Ketemu cuma sebagai teman, lama-lama iseng-iseng. Kamu pulang naik apa? Oh ya naik sepeda motor Bu. Oh enggak, kan ada sulit ya. Ya kalau kamu tak kenal enggak jemput. Kan lumayan kamu bisa menghemat bensin. Malah orang laki ngomong terus orang jualan Bapak Ibu ya. Ya maaf ya Bapak Ibu, saya ngomong anak muda dulu. Oh no, ayo caranya anak muda. Kamu di pulang sore kita nih mendung ya. Tapi mau ya anak muda dari kantor kamu tak ngomong ya. Kok mendung ya? Apa mendung deh. Aku khawatir kamu tidak pulang ti. Kenapa? Tapi aku nanti mencurah gitu mendung di mana gitu. Oh no, ayo alasannya. Kamu pulang lewat mana? Duh, di internet loh. Jadi apa namanya kemacetan luar biasa. Tak ngomong. Kalian di mana? Di tamu. Ini kok, mau kejadian 3 tahun yang lalu doang sekarang. Lu anak muda tuh kan, aja kira. Akhirnya jadi
jadian, pacaran, punya anak lucu-lucu Bapak Ibu, 2 ya, gino-gino ya, lucu-lucu gino-gino gitu Bapak Ibu ya, 2 Pak. Yang satu umur 5 tahun sih, TK, PG, TK itu berarti 5 sama 3 lah ya, 3 sama 2 gitu ya. Dilawar kena pandemi Bapak Ibu, perusahaan itu bingung, stok numpuk tapi yang beli tidak ada. Yang cowok bagian apa ya cowok? Marketing itu apa enak? Kalau kamu udah achieve target, ya kamu udah bisa terus. Betul? Lah udah achieve ya apa gitu loh, udah achieve. Tapi permasalahannya dia tidak achieve karena apa? Karena market itu bingung gitu. Market sendiri juga nggak mau beli. Karena kalau mereka beli barang kita, mau dilempar kemana? Maka yang cowok kena PHK. Perusahaan ngomong, sorry ya, kita nggak bisa ngasih. Hakmu itu 100% nggak bisa. Bukan kita nggak mau, tapi cash flow perusahaan nggak memungkinkan. Kamu udah kasih uang pesangon 1 kali gaji. Betul Bapak Ibu? Yang perempuan namanya kerjanya diatur. Seminggu masuk cuma 2 hari gantian sama lain. Gajinya berapa Bapak Ibu? Setahun. Nah anak itu 2 ini apa Bapak Ibu? Bisa anaknya ngomong, nih, papa udah gak kerja, susunya separuh ya, bisa? Bisa Bapak Ibu? Sampai hati gitu. Lah Isa kita tidak makan, yang penting mereka itu loh orang. Ketika pasangan muda ini ketemu sama saya bilang, Koko tidak ngerti, Koko mesti ngomong apa. Tetapi yang Koko tahu, ketika Tuhan berkata, akulah Jehovah Jireh. Apa Bapak Ibu? Allah yang apa? Mencukupkan semuanya. Maka Tuhan itu yang mencukup. Ketika firman Tuhan berkata Tuhan adalah gembala yang baik, maka dia tetaplah gembala yang baik. Kau tahu, tak dihitung-hitung uang 1 bulan itu, tak dihitung-hitung pakai matematika, mau pakai kalkulator, mau pakai semua, hasilnya bodoh Bapak dia, nggak cukup sampai 2 bulan. Tapi yang kau tahu, Tuhan bisa kirimkan mana dan burung puyuh untuk membuat bangsa Israel kenyang di tengah padang gurun. Yang cowok mulai Bapak Ibu jualan pakan binatang online. Mami gugur itu Bapak Ibu ya, tak lihat dari mana, kok ambilnya enak nih? Iya aku mami anjing, mami anjing, mami anjing. Online Bapak Ibu ya, jualan live itu loh, live bawa anjing gede dewe, ngomong Bapak Ibu anjing gugur ya, karena pakai ini gitu Bapak Ibu. Anjingnya tidak usah mami itu lemu asli Bapak Ibu. Pertama nyoba online izin Bapak Ibu. Kenapa? Orang ini cuma panggung. Terus izin dilihat yang view Bapak Ibu 0. Seneng deh 1 soal deh. Jual kalau Bapak Ibu tahu ya maksud saya. Kalau jual online itu ada yang live gitu ya. Ketika dia live 0, terus juga baca link 1 orang. Seneng deh. Sopo sih lihat ini? Kalau butuh video. Tapi apa yang mau saya katakan? Dia ketemu saya. Tuhan itu loh. Data mengatakan ketika masa pandemi, penjualan papis, penjualan anak bulu itu meningkat luar biasa. Karena orang tidak punya hiburan, maka mereka mulai cari binatang peliharaan. Betul? Mulai muncul kelinci lah, lain lizard, apa model kayak bunglon atau apa jenis dodo itu ya, tengok cecek itu loh ya. Sing aneh-aneh itu malah laku, termasuk pakan binatang. Karena orang nggak mau keluar rumah, betul? Dia ngomong, oh, tuh aku udah pernah kepikir bisa jual ini, tapi akan mendapatkan sekarang 2 kali lipat dari apa yang diambil dari kehidupan tersebut. Tuhan kembali. Apa yang saya mau katakan? Yang takut dan gentar pulang tidak bawa apa-apa.
setiap lutut yang mulai goyah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, pulang dari tempat ini kuat kembali. Karena yang takut dan menentang pulang tidak bawa apa-apa. Yang ketiga, poin yang ketiga, proses Tuhan. Di ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu untuk turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Gideon, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti apa? Anjing yang menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ada gambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya, berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 300 orang. Yang 9.700 minum seperti anjing yang menjilat. Yang Tuhan pilih apa Bapak Ibu? 300 orang ini yang minum sambil mengangkat tangannya. Poin yang ketiga, Tuhan memilih orang yang senantiasa berjaga-jaga. Yesus naik berdoa. Tidak sanggupkah kamu berdoa apa? Tuhan sekali berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga. Kisah 5 orang perempuan yang berjaga. Apa baru? Berjaga. Enak ya ngomongnya. Kalau kita di gereja diingatkan berjaga-jaga itu, ya mesti jaga iman, jaga hati, jaga ucapan, jaga pikiran. Itu Bapak Ibu, jaga motivasi. Kalau pas di gereja, kalau pas nggak di gereja tuh, apakah Bapak Ibu tetap menjaga hal yang sama? Seberapa banyak anak muda itu terjatuh karena tidak berjaga-jaga, digampangkan, sama seperti apa Bapak Ibu? Sama seperti kisah Samson, yang ketika bangun dia berpikir sama seperti yang sudah. Padahal kenyataannya rambutnya sudah dicukur. Sama seperti yang sudah. Sekali waktu saya bilang sama teman saya, wes ya, nak kerja yang benar. Jam 8 sampai jam 5 itu kan jam kantornya kerja. Anda mendapatkan berkat dari bekerja di kantor tersebut. Maka jam 8 sampai jam 5 tidak usah nyeper, tidak usah cari kerjaan yang aneh-aneh. Loh kok salahnya di mana? Kan kita dituntut untuk kreatif. Loh Bapak Ibu yang dituntut untuk kreatif. Maka teman saya ini nyeper sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai agen properti. Saya tidak nyala profesinya Bapak Ibu ya, tapi yang saya mau katakan seperti ini. Ketika dia udah menjalankan kontrak itu, dia berpikir, oh nggak apa-apa. Saya ngomong sama dia, berjaga-jaga ya, jaga motivasimu, jaga sungguh-sungguh. Bener nggak sih yang kamu lakukan ini? Kalau nggak ada senjata, jangan teruskan. Yang terjadi Bapak Ibu dilala loh, kan dipasang itu. Pasang foto kadang-kadang Bapak dia atau nama sama nomor telepon. Anak ini pasang nomor telepon sama nama bukan namanya dia yang lengkap, tapi nama panggilannya dia. Nomor teleponnya beda. Tiba-tiba ada orang telepon, aku mau lihat rumah, jam kantor. Lo boleh ya? Jam kantor. Oh iya, ayo, bisa. Ketemu Bapak Ibu. Pas ketemu, dilarang Bapak Ibu. Yang telepon itu adalah staf dari bosnya dia. Yang mana memang bosnya itu mencari rumah untuk investasi. Yang disuruh telepon adalah stafnya dia yang bekerja di perusahaan yang berbeda dari tempat teman saya bekerja. Jadi bosnya itu punya banyak perusahaannya. Ditelepon dari dalam mobil, bosnya itu nungguin sampai teman saya datang sampai di rumah yang dituju. Begitu turun dari mobil karena dia dapat komsen dari kantor mobil,
turun dari mobil, yang bosnya itu juga turun. Pas ketemu, tok di depan rumah yang dia tawarkan, bosnya tanya, kamu di sini tuh apa? Mau ngomong apa? Ayo mau ngomong apa? Anu kok prospek sama? Bosnya tanya, ini kamu sih jual? Diem aja. Gak usah ngomong apa, babong ketemu tuk gini. Ya, diem aja. Ayo ketemu aku di kantor. Di kantor dulu. Kita kan foto-foto anak dulu sih. Kamu punya pegawai, terus kamu makan uang untuk menggaji jam kantor, terus melakukan hal yang sama. Iya apa? Pemikiran. Teman saya mau diem aja. Apa poin yang ingin saya berikan? Kadang-kadang kita itu berpikir apa yang kita lakukan itu baik. Tapi saya mengatakan dalam poin berjaga-jaga itu nggak cuma diam dan mengawasi, tapi diam dan mengintrospeksi. Saya ulangi ya, berjaga-jaga itu nggak cuma diam dan mengawasi, tapi diam dan mengintrospeksi. Kita ini sudah benar apa enggak sih? Kalau nggak benar, ya ayo balik benar. Betul. Saya panggil anak muda. Kok mau lihat kamu dekat sama cowok itu? Iya tuh, anaknya baik katanya, anaknya baik. Kamu kenal nggak sama dia? Kenal. Oh iya. Kamu sama dia apa hubungannya? Temen kok, temen kok gandengan. Aku itu kan, aku waktu itu jalan aku tiba-tiba ada mobil kenceng, dia tuh dari tanganku supaya aku dapat jembatan. Mobil itu loh di jalan sana. Di sana kan jalan dua arah toh, mobil di sebelah sana. Kamu dari sebelah sini, maksudnya saya itu muncul dari sana ke sini. Ini emang itu kayak apa gitu loh? Ya namanya juga angko, kayak berarti ya. Udah, aku cuma bilang. Anak itu kan aku kenal, lagi proses deliver, lagi proses cerai sama suaminya, sama istrinya. Kamu tahu nggak sih hal itu? Ya aku tahu. Terus kamu lapor. Hati-hati lo ya, hati-hati. Hati-hati. Tapi katanya orang-orang tidak apa-apa, kan dia sudah proses perpisahan. Apa yang dipersatukan Tuhan? Apa yang dipersatukan Tuhan? Hati-hati. Oh, ngomongin kok kok jadi keras ini. Dah, saya cuma ngiling no. Anak muda yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya hormati, jaga. Mereka yang masuk kepada tanah perjanjian, mereka yang mendapatkan berkat, mereka yang mendapatkan kemenangan. Poin yang ketiga adalah mereka yang berjaga-jaga atas hidupnya. Dan 300 orang ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan berkarya atas hidup mereka, karena mereka adalah pribadi yang berjaga-jaga. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, saya akhiri firman Tuhan pada sore hari ini, karena saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Saya minta maaf kalau perkataan saya keras, saya minta maaf, tetapi apa yang dalam hati saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu untuk kita semua malam hari ini. Amin. Amin. Saya undang main musik, worship leader. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu yang kita nyanyikan pada waktu mau masuk firman, dan kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Haleluya.
Silakan dulu, akan bahasa Indonesia. Kita akan berdoa. Oke, shalom. Oke, shalom saudara-saudara dan saudara yang saya kasihi. Kami atas nama Bapak Gembala dan seluruh rekan-rekan dan muda mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak P untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami untuk malam hari ini. Dan sebenarnya kami akan mendengarkan ibadah sekarang dewasa muda. Nah, minggu depan akan ada dewasa muda jam 5 sore dan dibawakan oleh Bapak Pak Rudi. Begitu Pak. Sabtu depan kita ketemu lagi. Kemudian di ibadah raya ada setiap hari Minggu jam 8 pagi. Bangun pagi ya guys, besok pagi di gereja hari Minggu dibawakan oleh Bapak Doni Tanimo. Kemudian ada jurus sekolah Minggu yang hari Rabu akan diadakan setiap hari Rabu jam 8 pagi. Jam 5 sore. Dan dilanjutkan ada hari Kamis doa malam, kita ketemu lagi di Zoom doa malam jam 7 malam. Jangan lupa join ya. Untuk terakhir ada hari Minggu ibadah raya jam 6 pagi disertai dengan ibadah sekolah Minggu di atas. Sekian, terima kasih. Ya, mari kita akan memberikan persembahan kepada kita yang berkat dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami menyadari apa yang ada pada kami itu semua berasal dari Tuhan. Saat kami akan memberikan persembahan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati hati kami memberi beban dengan duka dan lara, tapi kami memberi dengan mengasihi Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau kuduskan sucikan persembahan kami untuk dipergunakan dan akan dipergunakan untuk pekerjaan di tempat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita akan berikan persembahan dijalankan satu kali. Haleluya. Haleluya.
barangkali dewasa muda, Tuhan Yesus memberkati dan berlipat kali ganda. Kita akan bertemu Sabtu depan dengan kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Amin. Kita akan ikuti ibadah dewasa muda malam ini. Dan setelah pujian ini Bapak kembali menutup, kita mulai dengan doa berkat. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat ibadah dewasa muda pada malam hari ini. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akui Dia bahwa Dia Maha Setia. Yuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sepanjang hari telah kami lalui dan kami boleh diizinkan untuk beribadah di ibadah dewasa muda ini Tuhan. Kami bersyukur dan bangga mengenal seperti itu Tuhan, dan kami boleh beroleh kesempatan demi kesempatan untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami terus untuk kami boleh mengerti setiap rencana Tuhan. Ajar juga kami untuk selalu melakukan setiap kehendak Tuhan, karena setiap kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Miliki hati kami untuk melekat kepada Tuhan. Roh Kudus pimpin. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau telah mengajarkan kami untuk kami selalu diproses di dalam kehidupan untuk mengikuti rencana Tuhan yang terbaik, bukan keinginan kami. Kami sebagai manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan jauh ke depan. Setiap langkah hidup kami yang terbatas selalu dituntun Tuhan untuk melangkah demi langkah, untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan sungguh nyata, dan orang yang percaya kepada Tuhan dan bersandar sungguh kepada Tuhan, Tuhan izinkan untuk memperoleh kesuksesan demi kesuksesan. Janji Tuhan senantiasa dinyatakan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang telah putus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menegur kami, menguatkan kami, dan menunjukkan jalan kami. KB Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati anaknya, istrinya, memberkati pekerjaannya, terlebih di dalam pelayanannya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara yang berada. Tuhan memakai dengan luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan, urapan Tuhan menuntun setiap langkah demi langkah, sehingga setiap tutur kata, tindakan, perbuatan bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi hanya karena Tuhan Yesus saja yang bekerja. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang telah melayani pada sore hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, sound system, dan juga multimedia, dan juga yang menjalankan persembahan dan semua bidang pelayanan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati mereka semua. Orang yang sungguh-sungguh dan tulus hati melayani Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, dan Tuhan pasti mencukupkan dan memberkati berlipat ganda. Terima kasih, dan kami berdoa kegiatan besok ibadah raya dan juga sekolah minggu dan juga untuk rapat kerja dan sering dalam tangan Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, ibadah dengan kuasa Tuhan, jemaat boleh datang berduyun-duyun, cuaca yang baik, dan mereka dengan memiliki antusias kerinduan untuk beribadah, bersekutu, dan belajar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Inilah diri doa kami, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan telah hantarkan tiba tempat ini dengan selamat, dan Engkau akan mengirim kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, dan membawa kasih karunia dan berkat Tuhan untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu untuk menerima berkat. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa di kerajaan surga. Keselamatan satu-satunya di dalam Allah Anak dan persekutuan penghiburan di dalam Allah Kudus menyertai saudara semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Aba berdoa dan menutup ibadah dewasa muda ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.